Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku cuma mau berbagi keseharian aku selama di rumah. Ini aku ngambil videonya tuh dari siang hari ya, bukan dari pagi hari. Jadi siang ini tuh aku lagi nyusun baju gitu. Aku habis cuci baju dan udah kering. Jadi ada baju yang jahitannya tuh lepas. Karena aku lagi males pakai mesin jahit, jadi aku jahit pakai tangan aja. Sini aku juga udah capek banget gitu, soalnya mesin jahit yang aku punya itu bukan mesin jahit yang pakai tenaga listrik, tapi pakai tenaga kaki. Mungkin di sini teman-teman ada yang nggak tahu mesin jahit tenaga kaki itu kayak gimana. Pokoknya nanti tuh kita cuma pakai kaki kita yang digerak-gerakin gitu. Cuma karena aku lagi capek, jadi aku jahit baju kali ini yang jahitannya tuh lepas pakai tangan aja, pakai jarum tangan gitu. Nah kayak gini nih. BTW ini tuh bukan baju yang buat aku pakai keluar rumah ya, ini tuh baju yang aku pakai di dalam rumah gitu. Ini tuh kayak overall gitu, tapi sebelumnya ini tuh juga dasar kain yang berlebih gitu, jadi aku bikinin overall. Nah di sini aku jahit dan aku bersihin gitu, kayak benangnya ada yang keluar gitu. BTW di sini jangan salah fokus sama tangan aku yang ujungnya kuning itu, soalnya aku kemarin habis ngehalusin kunyit gitu. Jadi karena aku habis marut kunyit halus sampai halus buat goreng ikan, jadi tanganku tuh kena kunyit gitu, jadi warnanya tuh jadi kayak kuning gitu di bagian ujungnya. Tapi itu nggak apa-apa kok, paling juga 2 hari juga udah hilang gitu, namanya juga yang sibuk di rumah ya. Nah ini lanjut aku beresin pakaian yang udah aku lipat. Itu aku bedain pakaian yang aku lipat itu berdasarkan atasan sama atasan, bawahan sama bawahan gitu. Terus juga bagian bawahannya celana sama celana, rok sama rok. Nah dalam baju atasan ini aku juga taruh baju daster gitu. Nah sekarang aku tinggal masukin ke lemari aku. Nah di bagian atas ini tuh isinya itu baju semua, atasan, gamis atau daster gitu. Terus yang di bagian bawahnya itu ada sebelah kiri itu celana, sama sebelah kanan itu rok aku. Nah di bagian bawah itu nanti aku taruh beberapa perintilan kayak kaos kaki atau handsock. Sini juga ada hijab instan gitu, aku taruh dalam lemari ini. Cuman karena lemari aku ini penuh, karena emang bukan karena aku yang banyak baju ya, cuman karena emang baju dari almarhumah ibu aku tuh banyak, jadi bajunya itu masih bisa dipakai dan aku pakai gitu. Jadi makanya lemari aku tuh kayak kelihatannya tuh penuh banget sama baju-baju aku, padahal itu bukan cuma baju aku. Nah sekarang lanjut, aku mau masak air. Nah di tempat aku nggak pakai jasa galon isi ulang gitu, karena aku lebih yakin sama air yang aku masak sendiri daripada air yang aku beli. Bukan karena jelekin air yang dijual orang galon refill itu, enggak, cuman karena dari kecil aku udah terbiasa minum air yang matang, yang masak sendiri. Jadinya aku masak air dulu. Ini aku masaknya tuh sedikit aja karena cuman buat pokoknya aku rutin tiap hari buat masak air gitu, jadi nggak sekali masak langsung banyak gitu, enggak. Soalnya tiap hari selalu rutin gitu, entah itu pagi atau sore aku bakalan masak air buat besoknya gitu, bukan yang sekali masak aku langsung masak yang banyak. Nah di sini aku masak airnya tuh masih pakai cara tradisional dan bukan di kompor, karena di sini tuh di rumah aku ada pohon kelapa, jadi sayang daripada dibuang-buang gitu daunnya yang udah kering. Jadinya aku pakai buat masak air, sekalian juga biar nggak nyampah gitu ya, karena daunnya terlalu banyak terus dibakar percuma, jadi aku pakai buat masak air. Nah tadi aku udah masak sambal, cuman sambal ini tuh belum aku pindahin ke mangkok gitu, mau aku taruh ke tempat penyimpanannya. Nah terus aku juga beresin kasur aku, karena kasur ini tuh mau aku jemur, karena udah berapa lama ya belum aku jemur. Pokoknya kasur aku ini kasur kapuk gitu, jadi harus dijemur biar nggak keras biar empuk lagi gitu. Sini juga sekalian cuci sarung bantal sama spray kasur aku.
Nah di sini tuh aku cuma tidur sendiri, cuman bantalnya tuh emang banyak, sengaja karena nanti takutnya ada keluarga yang jauh datang gitu kan. Jadi kalau nginep gitu, walaupun cuman pakai karpet atau pakai tikar, minimal mereka bisa pakai bantal gitu. Makanya bantal di kamar aku tuh ada banyak. Nah ini aku pakai kasur kapuk, motifnya beda ya guys, soalnya nggak sepasang. Nah aku jemur satu-satu, soalnya ini juga agak berat ya. Sambil nunggu kasur di luar, ini aku istirahat sambil main sama kucing aku. Cuman kucing aku ini emang agak galak, nggak bisa dikasih diajak main buat pelan-pelan gitu. Dia kalau diajak main tuh kasar banget, bisa sampai cakar dan gigit. Cuman ya namanya kucing ya, jadi cakarannya tuh kadang bikin luka, kadang bikin gak terlalu luka gitu. Jadi dia nggak yang kayak kasar dendam gitu juga enggak. Cuman dia nggak suka banget sama boneka ini. Itu boneka anjing yang aku punya dari kecil, dan sering banget aku ajak main buat kucingku ini. Ini kucingku cuma satu ya, soalnya dia tuh kalau beranak anaknya suka mati-mati terus. Jadi ya udah dia sendiri aja. Tapi di sini tuh kucing aku umurnya udah 10 tahun. Ini tuh kucing yang aku rawat dari bayi, dari aku kelas 1 SMP sampai sekarang aku udah kuliah. Itu kucingnya agak galak gitu lah pokoknya. Dia nggak suka banget sama apapun gitu. Jangankan sama kucing lain, sama boneka aja dia kesel gitu. Nah ini tuh lanjut aku masak goreng dari sini kayaknya. Soalnya aku lagi nggak mood gitu buat makan ikan atau makan kemarin tuh aku masak. Pokoknya aku lagi nggak mood makan daging-dagingan, terus aku bikin mie goreng. Tapi ini aku bikinnya agak banyak kan biar bisa dimakan sama yang lain juga. Di sini aku bikin mie goreng tuh aku pakai cabai rawit, pakai lobak, terus pakai seledri, sama pakai daun bawang dan bawang putih dan bawang merah. Di sini tuh takarannya tuh disesuaikan aja sih sebenarnya sama mie atau sama lobak yang mau kalian pakai gitu. Sini aku nyebutnya lobak ya, soalnya di tempat aku nih namanya lobak gitu. Tapi kalau tempat lain tuh orang nyebutnya sayur kol gitu. Cuma di sini nggak tahu deh kenapa orang nyebutnya lobak. Jadi aku udah kebiasaan nyebutnya lobak. Jadi kalau mau beli pun aku bilangnya lobak gitu. Padahal kan yang lobak itu yang warna putih. Ini tuh sayur kol. Nah di sini aku siapin dulu bahan yang udah aku sebut tadi. Ini aku bersihin kulit bawangnya, terus aku taruh di dalam satu mangkuk ini karena mau aku cuci ke kamar mandi. Karena di dapurku itu nggak pakai wastafel. Ya namanya juga dapur sederhana, jadi belum ada wastafel atau apanya, cuman kompor sama tempat taruh bumbu-bumbu aja. Jadi kalau mau nyuci bahan-bahan yang buat dimasak itu biasanya aku ke kamar mandi. Tapi tenang, kamar mandinya deket kok, ada di sebelah dapurnya, jadi nggak terlalu jauh buat keluar. Tapi di sini aku nggak nge-record di kamar mandi soalnya kamar mandi itu agak basah gitu ya, jadi aku rawan banget naruh HP di sana. Dan kalau ke kamar mandi itu biasanya aku nggak pakai kaos kaki, dan ya aku takut aurat aku kebuka juga di kamar mandi buat nyuci sayur-sayur ini, jadi aku simpan di sini aja. Di sini aku udah selesai cuci semua bahan-bahan yang dibutuhkan, dan aku lagi taruh minyak goreng ke dalam wajan. Nah sekarang aku mau potong dulu. Yang pertama aku mau potong lobaknya. Aku potong lobaknya tuh agak kasar-kasar aja, soalnya ini itu mau ditumis kan. Jadi kalau potong kasar, kalau dia layu nggak terlalu kecil gitu. Di sini aku cuma pakai setengah dari, aku bilangnya lobak lagi, setengah dari sayur kol ini. Aku iris-iris sampai pokoknya secukupnya deh gitu, semaunya, mau makannya berapa, mau masaknya berapa gitu. Terus lanjut ada juga sih lobak yang baru aku buka gitu, soalnya ada lobak yang bagian kulit luarnya tuh agak dalam, jadi mau aku buang, mau aku potong bersihin gitu. Di sini aku potong iris-iris tebal gitu biar kerasa gitu lobaknya. Lanjut aku mau iris daun bawang. Ini aku pakai daunnya aja, soalnya daun sama batangnya itu aku simpan dalam tempat berbeda, jadi yang ini tuh aku pakai daunnya aja. Yang batangnya itu biasanya aku pakai buat bikin sop atau bikin
yang berkuah-kuah gitu, kayak sayur apa gitu yang pakai daun batangnya daun bawang ini gitu. Nih aku lanjut, aku lupa mau ini rendam minyak tuh biar empuk. Jadi aku rendam minyak tuh setelah aku iris-iris daun bawang. Di sini aku campur ya, ada mie yang petak yang warna kuning itu sama mie yang putih itu, soalnya yang warna kuning ini tuh minyak stoknya udah agak dikit gitu, jadi kalau mie yang kuning ini aja tuh rasanya nggak cukup deh buat dimakan sekeluarga. Sini aku lanjut buat iris daun bawang lagi. Sini agak banyakin soalnya daun bawang aku tuh banyak banget dikasih sama orang yang jualnya kemarin. Sini aku juga ngiris bawang merah, disesuaikan sama jumlah mie-nya gitu, kayak disesuaikan aja deh gitu. Aku nggak bisa juga kasih resep masakan karena selera kita tuh beda-beda, ada yang suka ininya dibanyakin, ada yang suka itunya dibanyakin. Jadi masak ini tuh sebenarnya eksperimen gitu, suka-suka kita aja gitu, mau enaknya gimana, mau rasanya gimana, itu suka-suka kita gitu. Jadi kadang aku kalau masak nggak pernah kayak cari resep atau apa gitu, aku masak sesuai insting, sesuai pengennya aku aja. Di sini tuh aku iris-iris juga cabai rawit, nggak terlalu banyak soalnya kalau terlalu pedas nanti sakit perut gitu ya, kena diare. Jadi aku cuma ngiris tak berapa gitu, pokoknya sesuai insting aku kalau ini tuh nggak bakal terlalu pedas. Oke, lanjut. Di sini aku pindahin kamera dulu sama ngambil beberapa bumbu dapur buat pelengkap buat masak mie gorengnya. Di sini aku udah hidupin kompor, tapi nggak kelihatan ya. Ini nggak kelihatan deh soalnya wadah aku terlalu besar buat kompor aku yang mini ini. Nah, di sini aku panasin minyaknya bentar sambil ngambil beberapa gitu, sambil ngeringin mie yang aku rendam gitu. Nah, pertama itu aku tumis bawang merah karena bawang merah ini cepet layunya gitu. Selanjutnya baru aku tumis bawang putih, soalnya bawang putih ini tuh cepet banget buat layu dan takut gosong, jadi makanya bawang merah terlebih dahulu aku tumis. Habis itu baru aku masukin cabai rawit sama cabai giling gitu yang udah halus. Nah, aku tambahin juga jahe yang udah dihaluskan, jadi sesuai selera aja gitu. Terus juga ditambahin sama kecap, dan baru aku masukin kol dan diaduk-aduk, ditumis pokoknya sampai layu dan wangi. Tapi udah wangi sih soalnya kan pakai bawang ya. Nah, di sini aku nambahin garam, micin sama lada. Micin ini tuh aku pakai merek apa ya kemarin. Terus di sini juga aku ngerasa kecapnya tuh nggak terlalu banyak ya. Soalnya aku suka banget kalau makan mie goreng itu yang manis-manis pedas gitu. Jadi kecapnya nggak dibanyakin. Nah, terakhir baru aku masukin, nggak terakhir deh. Ini aku masukin mie. Diaduk di dalam wajan sampai tercampur. Nah, baru terakhir aku masukin daun bawang sama seledri biar nggak terlalu layu. Nah, ini aku aduk sampai matang lah gitu, pokoknya sampai daun bawangnya tuh nggak terlalu layu. Sini aku kelihatan kayak nambahin kecapnya lagi tuh karena emang aku suka mie goreng yang manis gitu ya, jadinya aku tambahin kecap itu. Nah, sini aku mau nyobain dulu, tapi aku nyobainnya nggak langsung nggak ditiup pakai mulut, jadi aku taruh ke piring gitu. Aku cobain dan oke, rasanya udah pas. Nah, karena rasanya udah pas, aku pindahin ke piring dan makan siang. Nah, ini tuh sudah sorenya ya, aku kan mau pergi ke sawah, cuman karena aku nggak terlalu record, jadi ini tuh kayak lupa gitu aku nge-recordnya. Tapi yang ke-record itu pas aku mau pergi ke sawah sama aku lagi di jalan. Nah, kalau mulai jalan di sawah tuh kayak gimana nih? Ini aku tutup pintu dulu ya. Jadi aku bakal pergi ke sawah dan pakai jalan kaki, nggak pakai motor, nggak pakai apa gitu, soalnya sawahnya jaraknya nggak terlalu jauh. Di sini tuh jalannya masih jelek ya, soalnya aku tinggal di kampung dan bukan di kota. Di kota juga nggak ada sawah ya. Nah, ini aku udah sampai di sawah, tapi aku lupa nge-record sawahnya. Soalnya itu udah terlalu sore gitu, aku buru-buru juga cuman buat ngecek air di sawahku aja tuh masuk semua kena atau enggak gitu.